wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani dengan NIM 2311068. Di video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan video bagian 6, yaitu implementasi single perceptron. Di sini saya akan menjelaskan apa itu single perceptron, yaitu single perceptron adalah unit terkecil dari neural network, sebuah neuron buatan yang menerima beberapa input, mengolahnya dan menghasilkan satu output. Di sini ada input X, data masukan seperti X1 dan X2 untuk bobotnya di sini. Nilai kepentingan setiap input yaitu W1 dan W2. Bias, nilai tambahan independen dari input dan output hasil perhitungan perseptron. Ini ada contoh untuk penjumlahannya. X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus W. X1 ini adalah datanya, W1 ini adalah bobot, dan B ini adalah bias. Di sini ada contoh dataset gerbang logika atau AND gate. Perseptron dilatih untuk mengenali logika AND dengan dua input biner 0 atau 1. Nah, di sini untuk yang pertama di sini ada epoch. Epoch ini adalah jumlah training seluruh dataset. Di sini ada nilai X1, X2, Y. Y ini adalah target yang kita. Setelah itu ada bias, B, dan bobotnya W1 dan W2. Bobotnya itu W1 dan W2. Nah, di sini jika X1 1, X22 maka 1, jika X11, X20 hasilnya 0, jika 0 dan 1 maka 0, 0 dan 0 yaitu 0. Ini untuk keterangannya. Kenapa 1 dan 1 sama dengan 1? Yaitu karena keduanya aktif, jadi outputnya aktif. Untuk 1 dan 0 yaitu hasilnya 0, salah satunya tidak aktif maka outputnya mati. Nah, 0 dan 1 sama dengan 0, salah satu tidak aktif maka outputnya mati. 0 dan 0 sama dengan 0, keduanya tidak aktif maka outputnya mati. Selanjutnya di sini ada proses Petworth-nya, yang dimana Petworth adalah proses menghitung output perseptron dari kiri dan ke kanan berdasarkan input dan bobot saat ini. Nah, rumusnya itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada X1 kali W1 plus X2 kali W2 plus bias. Langkah pertama untuk penyelesaiannya yang di sini itu kalikan setiap input dengan bobotnya masing-masing. Nah, untuk inputnya kan X1 dan bobotnya W1. Setelah itu jumlahkan semua hasil perkalian tersebut lalu ditambahkan dengan nilai jumlah biasnya. Ini contohnya. Nah, ini ada beberapa data dari Excel. Ini epoch 1 nilai X1 dikalikan W1, setelah itu X2 kali W2. Untuk hasilnya 0 ini adalah output, yaitu hasil penjumlahan dari X1 kali W1 dan X2 kali W2 plus biasnya. O ini adalah output proses mengalihkan seluruh input X dikali dengan bobot dan ditambah dengan bias. Ini untuk rumusnya. Di sini untuk target errornya min 5, min 3, 1.7. Untuk cara perhitungannya di sini kan ada epoch 1. Hasil jumlah outputnya itu 6, yang dimana di sini X1 kali W1 yaitu 1 kali 3 dan X2 kali W2 yaitu 1 kali 3.
hasilnya dijumlahkan dengan bias yaitu 1 dan hasilnya adalah 6. Setelah itu update parameter untuk data kedua. Ini W1-nya yang di sini 2.5, W2-nya 1.5. Untuk biasnya di sini ada 0.5. Yang dimana di sini 1 dikalikan 2.5. Untuk nilai X lagi 1 dikalikan 1,5. Di sini hasilnya tidak berubah karena X2 sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Nah, untuk contoh perhitungan pitword-nya di sini seperti ini. Nilai X1 dikalikan dengan nilai W1, nilai X2 dikalikan dengan nilai W2, setelah itu ditambahkan dengan bias. Ini contohnya 1 kali 0,8 tambah 1 kali 0.33 ditambahkan dengan nilai biasnya. Berarti di sini error sama dengan target dikurang output, yaitu 1 dikurang target errornya kan 1. Untuk jumlah perhitungannya tadi kan 2.13, berarti errornya 1.13. Error ini yang akan digunakan untuk mengupdate bobot dan bias pada tahap backpropagation. Nah, di sini proses backpropagation atau update bobot dan bias. Ini update bobot W1 baru sama dengan W1 lama dikalikan X1 dan error. Ini juga update bobot W2 sama. Untuk rumusnya, untuk rumus update bias, itu bias baru, bias lama plus X error. Ini adalah perbedaan bias tidak dikalikan dengan X, input hanya dengan dan error saja. Nah, di sini ada apa itu epoch? Satu epoch sama dengan 1 kali melatih seluruh dataset dari awal sampai akhir. Jika ada 4 data, maka 1 epoch sama dengan 4 pitword dan 4 back propagation. Untuk MSE-nya, ini untuk MSE, mean squared error mengukur rata-rata kuadrat selisih antara output dan target. Semakin kecil MSE, semakin baik modelnya. MSE sigma error kuadrat dibagi jumlah data. Ini contohnya. Nah, ini ada beberapa contoh data yang sudah kita praktikum di Excel. Untuk cara penjumlahannya sama seperti yang saya jelaskan pada video awal tadi dengan rumus perhitungan ini. Dengan rumus perhitungan outputnya, maka akan menghasilkan semua error dan output ini. Untuk di sini untuk alur keseluruhan ini data 1 pitword dapat output dan error breakpoint update bias W1 dan W2. Ini ada pengembangan MSE-nya untuk nilai ini. Untuk nilai MSE pada yang pertama tadi itu ada 9222725. Untuk penjelasannya, nah MSE terus berkurang setiap epoch, itu bukti bahwa model sedang belajar. Epoch ke-1 nilai MSE-nya 9.2273, itu untuk keterangannya. Epoch pertama MSE masih sangat besar. Untuk epoch yang kedua mulai turun setelah 1 pusaran training. Untuk epoch yang kelima 5.4000 itu penurunan signifikan. Epoch ke-10 itu 3.2000 makin mendekati target. Epoch 17 0.10 2 digit 0 mulai muncul. Untuk epoch ke-55 ini
sudah statis perlu tuning learning data. Target MSE mendekati 0.00, 2 angka 0 di belakang koma. Nah, untuk hyperometer tuningnya, learning rate menentukan seberapa besar perubahan bobot setiap kali break propagation terjadi. Di sini untuk 0.1 ini terlalu kecil, yaitu lambat, butuh lebih banyak epoch di video sampai karena di videonya di data Excel kita epochnya sampai 41. Nah, jika 0.3 itu lebih baik, lebih cepat. Nah, untuk yang 0.5 dia lebih cepat. MSE turun lebih cepat namun bisa overshot jika terlalu besar. Pengaruh bobot awal terhadap training. Di sini selain learning rate, nilai bobot dan bias awal juga sangat menentukan hasil training. Skenario satunya kan di situ ada bobotnya W1 sama dengan 3, W2 sama dengan 2 untuk bobotnya 1 dan nilai O-nya sama dengan 0.1. MSE turun tapi lambat konvergen akhirnya naik di atas epoch ke-40. Untuk skenario 2-nya, W1-nya ini untuk skenario ini yang sudah kita praktekkan pada data Excel yang saya tampilkan di atas tadi. Ini skenario 2-nya W1 sama dengan 0.3, W2 sama dengan 0.2, W1 dan 0.1. MSE mulai disimal di awal tapi tidak mencapai target. Skenario 3-nya W1 sama dengan 0.8, W2 sama dengan 0.33, biasnya 1 dan 0.5. Maka ini lebih cepat MSE turun konfigurasi paling baik. Keterbatasan perseptron dan solusi ke depan. Ada beberapa output bisa melebihi batas 0.1 tidak terbatas, tambahan fungsi aktivasi sigmoid, rel, LU, dan step. Ini struktur implementasi di Microsoft Excel yang kita gunakan. Epoch, nomor putaran training, X2 input kedua 0.1, bias diupdate tiap baris, W2 bobot input X2 diupdate tiap baris, error, target dikurangi output, X1-nya input pertama 0.1, Y target output yang kita inginkan, W1-nya bobot input X1 update tiap baris, output ini rumusnya, X1 kali W1, ini input pertama dikalikan bobot, dan ditambah bias, MS-nya dihitung di akhir setiap epoch. Untuk kesimpulannya, single perceptron adalah fondasi dari semua neural network. Memahami berarti memahami AI, training, feedword, break propagation diulang berkali-kali setiap epoch hingga MSE mendekati 0. Learning rate dan bobot awal sangat menentukan kecepatan dan kualitas konvergensi. Implementasi di Excel membantu memahami mekanisme dasar sebelum beralih ke framework. Fungsi aktivasi sigmoid RLU diperlukan agar output terbatas dan klasifikasi lebih akurat. Mungkin itu saja video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.